Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Ibu pembimbing dan Bapak Ibu penguji. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Restocking terhadap Pembagian Dividen. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dea Indriani, NPM 208330043. Dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan dari presentasi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu dividen yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham. Namun, kebijakan dividen tersebut dapat dipengaruhi oleh restocking, yang mana restocking itu sendiri adalah pengambilan keputusan yang mengandung ketidakpastian untuk meningkatkan keuntungan, di mana pengambilan keputusan tersebut mengandung kemungkinan kerugian. Fenomena pembagian dividen perusahaan jasa pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami fluktuasi, dan ada beberapa perusahaan jasa tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Ada pula isu yang beredar bahwasanya perusahaan PT Intiland pada tahun 2019 tidak melakukan pembagian dividen. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja. Maka perusahaan Intiland mengalokasikan dana sebagai laba ditahan dan sebagai dana cadangan wajib. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Pengaruh Restocking terhadap Pembagian Dividen pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu apakah restocking berpengaruh positif terhadap pembagian dividen pada perusahaan jasa? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh restocking terhadap pembagian dividen pada perusahaan jasa. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai restocking dan pembagian dividen. Peneliti juga melakukan batasan terhadap variabel penelitian, yaitu restocking dan pembagian dividen. Penelitian yang dilakukan hanya untuk perusahaan jasa, serta periode penelitian tersebut dari tahun 2018 sampai 2020. Pada bagian kedua, tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Pada landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori bird in the hand. Secara prinsip menggunakan asumsi utama bahwa pemilihan kebijakan perusahaan dalam berinvestasi lebih banyak menerima dividen cash saat ini dibandingkan dengan menerima capital gain di masa mendatang. Second dari penelitian ini ada restocking dan kebijakan dividen. Yang mana pembagian dividen dapat diukur menggunakan rumus dividen payout ratio sama dengan dividen per share dibagi earning per share. Dan hasil penelitian terdahulu ada dari Indrayani dan Aprina pada tahun 2017. Restocking berpengaruh negatif signifikan terhadap pembagian dividen.
Dan menurut Jasmani DKK tahun 2022, restocking berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembagian dividen. Kemudian kerangka pemikiran dapat dilihat dari slide bahwa X berpengaruh secara parsial terhadap Y. Selanjutnya, pada bagian ketiga, metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 24 perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan metode purpose sampling. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Yang terakhir adalah metode analisis data menggunakan alat uji SPSS dengan pengujian statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.